Orang ulama salaf yang bernama Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan Allah muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah, semangat beribadah kepada Allah. Tapi kalau nggak ingat mati, kita lihat di luar betapa banyak orang udah membungkuk, badan dia sudah menuju kuburan lah, udah bawa kuburan, tapi justru semakin semangat bisnis. Sholat tidak, padahal udah tua muslim. Banyak apa nggak orang yang seperti ini? Udah putih rambutnya, udah bungkuk, sholat tidak, masih dia pikirkan bisnis, harta, bisnis, tijarah, perniagaan. Padahal dia udah luar biasa kayanya, hartanya juga sudah banyak. Seandainya dia mati, warisan yang dia miliki insya Allah sudah lebih dari cukup untuk anak-anaknya. Tapi masih sibuk dengan dagang. Banyak apa enggak yang sepertinya ngaku muslim? Luar biasa banyaknya. Apa sebabnya itu semuanya? Karena enggak ingat mati. Gimana ingat mati? Enggak pernah dengar ceramah, tak pernah dengar tazkirah, enggak pernah dalam masjid. Yang kedua, kata Daqqaq, adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera bertobat. Orang kalau udah ingat mati, seorang muslim kalau udah ingat mati, langsung lemes dia. Walaupun dia seorang preman, jenderal sekalipun, kalau udah ingat mati, lemes. Jangan ke muslim, kafir aja takut mati. Fir'aun, kalau kita baca kisah Fir'aun, kan luar biasa beraninya Fir'aun, ya kan? Sampai-sampai mengatakan, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan dia berkata kepada menteri Haman yang bernama Sarhal Ali, ablughul asbab as-samawati fa tali ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, tolong kamu buatkan untukku apa? Tiang, paramik, tangga, aku mau naik ke langit. Dibuat oleh Haman. Menunjukkan apa? Itu bukan ucapan pura serius dia. Makanya menterinya paham ini serius perintah. Dibuat oleh Haman. Cuma dia tak sanggup lebih dari itu. Ya, tak sanggup lebih dari itu. Saya ingin menjumpai Tuhannya Musa yang mengatakan Tuhannya di atas langit. Saya meyakini dia dusta. Fir'aun orang yang pertama kali mengingkari akidah keberadaan Allah di atas langit. Ini cikal bakal pengingkaran keberadaan Allah di atas langit. Ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran. Contoh lainnya bahwa Fir'aun cukup nekat, tukang sihir, rata-rata di dunia ini, baik ya raja nomor 1 ya, pasti mau raja, presiden, orang militer, sama tukang sihir takut dia, ya kan? Tak tangkap, tak taat aku sihir nanti, takut rata-rata. Fir'aun enggak, ya kan? Begitu tukang sihir dia, padahal tukang sihir dia tukang sihir hebat. Tali yang dilempar menjadi di sini salahnya sebagian kita, tidak berubah menjadi ular. Tali yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun masih berbentuk tali. Seandainya dipegang masih sebagai tali, cuma terlihat di mata manusia sebagai ular. Ini akidah ya. Allah katakan fasaharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Tukang sihirnya Fir'aun saat itu mensihir mata manusia. Ya, mata manusia yang mereka sihir. Dan membuat manusia menjadi takut. Dan mereka mendatangkan sihir yang cukup besar. Makanya ulama mengatakan sihir yang dibawa oleh tukang sihir Fir'aun adalah sihir takhyili. Gak ada sihir yang bisa merubah suatu bentuk. Karena kalau Allah izinkan itu akan hancur dunia ini. Manusia gak akan bisa hidup lagi nanti. Ya. Mata manusia yang disihir tidak berubah, tetap masih tali. Kalau dipegang gak akan matok. Bukan sebagai ular. Tapi begitu mereka beriman, apa kata Fir'aun? La usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Aku akan menyalib kalian, akan aku gantung kalian di pohon-pohon kurma. Tukang sihir diancam Fir'aun. Berarti kan nekat kan? Berani sekali dia kan? Contoh lainnya menunjukkan bahwa Fir'aun berani sangat. Musa, Harun alaihissalam dan Bani Israel sudah masuk ke dalam laut. Ketika laut terbelah, mereka masuk ke laut atas perintah Allah dan punya mujizat. Fir'aun ngafir, Musa mampu berani, apalagi aku. Masuk Fir'aun, nggak lupa dia bahwa Musa dan Harun masuk karena perintah Allah. Begitu dia masuk, baru Allah tenggelamkan.
Syahidnya adalah Fir'aun berarti orang nekat kan? Pemberani kan? Tentang kematian tetap dia takut. Begitu tenggelam apa kata Allah? Allah juga yang dia panggil kan? Falamma adrakahul gharaq qala aman. Begitu dia udah tenggelam baru dia panggil Allah, ya Allah aku beriman. Masalah kematian. Jenderal sekalipun, militer terkejam, terbengis dengan kematian, semua takut. Yang nggak takut mati cuma Rambo di film Rambo. Dan satu lagi Arnold di film Komando tahun 90, masih ingat mau jenderal militer terkejam, terbengis, jangankan lihat malaikat maut nih, baru naik pesawat turbulensi, langsung padahal sebelum naik pesawat seakan-akan malaikat maut dicabut nyawanya oleh dia. Begitu naik pesawat turbulensi, langsung semua yang takut. Gak ada orang yang berani kematian. Makanya orang yang istiqomah di atas agama Allah, Allah katakan apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika malaikat maut udah datang, udah terlihat olehnya yang mencabut nyawa, datang turun malaikat-malaikat Allah berduyun-duyun menghiburnya. Karena dia butuh untuk dihibur saat itu, perlu untuk dihibur saat itu. Para malaikat tersebut akan berkata kepada Allah, takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut dan tak usah bersedih. Kalau enggak istiqomah pasti takut dengan kematian. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man, kata Allah. Raq. Kalau nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, saya ditantang oleh Allah. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Siapa yang bisa mencegah malaikat maut mencabut nyawamu?